Dini. Di sini saya akan membawakan materi tentang kemampuan verbal, yang mana itu juga diteskan di dalam SNPDB Man Insan Cendekia se-Indonesia. Uh, izin share screen ya. Jadi di dalam tes kemampuan verbal, bentar. Tes kemampuan verbal ya. Kalian sudah tahu belum sih kemampuan verbal itu yang bagaimana? Ada yang tahu nggak kemampuan Eh, verbal ini yang bagaimana? belum, belum. Nggak ada yang tahu? Saya kasih tahu ya. Jadi, tes kemampuan verbal adalah pemahaman dan penalaran menggunakan konsep yang dibingkai dalam kata-kata. Jadi, di sini sebenarnya perbendaharaan kata kalian ini sangat dibutuhkan. Jadi, uh, sama halnya seperti bahasa Inggris ya, kalau kalian mungkin harus menghafal sehari minimal 5 kata bahasa Inggris, begitu pula Indonesia ya. Jadi walaupun kita itu orang Indonesia, siapa tahu kita masih kurang perbendaharaan katanya. Nah, ini sangat penting ini dan diujikan di dalam kemampuan verbal ini. Jadi kalian juga harus mengasah kata-kata bahasa dari bahasa Indonesia ya, jangan cuman bahasa Inggris aja. Karena di sini juga ada nih ya di dalam tes kemampuan verbal. Nah, tes kemampuan verbal ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara konstruktif, bukan sekedar kefasihan atau pengenalan kosakata aja. Nah, ada beberapa bentuk soal yang diuji di dalam tes penalaran verbal, khususnya di dalam SNPDB Man Insan Cendekia. Di antaranya yaitu sinonim, antonim, mungkin nggak asing ya mendengar tes sinonim, antonim, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Langsung saja, saya beri dulu materi, disisipkan soal-soal gitu ya, terkait dengan tes kemampuan verbal ini. Jadi yang pertama itu adalah sinonim ya. Tentu kalian sudah tidak asing dengan istilah sinonim. Sinonim itu merupakan padanan kata atau persamaan makna kata. Maka tes sinonim ini merupakan tes yang dilakukan untuk menguji pemahaman seseorang terhadap berbagai kosakata. Jadi intinya sih ya, sinonim ini kalian harus tahu kesamaan kata yang ada di dalam soal tes kemampuan verbal gitu ya. Ada sebuah kata, disediakan sebuah kata misalnya. Persamaannya apa sih? Persamaan kata tersebut tuh apa? Itu arti dari sinonim. Jadi kalian yang tadi saya katakan ya, kalian juga harus banyak nih perbendaharaan kata dari segi bahasa Indonesia juga. Nah, tes ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan seseorang terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip. Jadi, anak-anak MAN IC gitu ya, itu juga dites ini guna mengukur kecermatan siswa atau calon peserta didik ya terhadap suatu indikasi yang mirip atau sama. Tidak hanya dalam konteks soal aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian dapat dilihat bagaimana kecepatan dan keefektifan seseorang dalam memecahkan masalah yang memiliki prinsip dan tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya. Nah, ini untuk di kehidupan nyatanya itu tujuannya supaya si seorang tersebut atau siswa tersebut juga bisa memecahkan masalah yang mana permasalahannya itu tuh sama dengan yang pernah dihadapi sebelumnya, gitu ya. Nah, hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh sekolah. Jadi, karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu peserta didik yang cermat
dan waspada, serta cepat dalam belajar. Jadi tujuannya itu. Kenapa di dalam kemampuan verbal ini, sinonim ini juga diujikan. Kalian harus tahu persamaan kata dari berbagai kata yang ada di KBBI. Gitu. Kemudian ini adalah saya akan kasih tips dan trik dalam menghadapi soal-soal sinonim. Yang pertama, jika kalian menemukan pilihan jawaban yang bunyinya atau tulisannya hampir sama dengan soal, jangan langsung dipilih ya. Misal ada soal yang mana di dalam pilihan gandanya itu jawabannya tuh mirip-mirip dengan soal tersebut. Maksudnya suku katanya, hurufnya mungkin ya itu hampir mirip-mirip. Jadi jangan langsung dipilih, siapa tahu itu adalah jebakan. Karena 95% jawaban dengan bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan soal biasanya itu adalah jawaban yang salah ya. Tapi 95% ya. Jadi tidak menutup kemungkinan 5%-nya itu adalah jawaban yang benar. Tapi sebagian besar itu adalah jawaban yang kurang tepat. Itu hanya pengecoh gitu ya. Contoh, partikelir. Ada yang tahu nggak arti dari partikelir? Kalau ada yang tahu boleh ya kalian nyalakan mikrofonnya. Kalian nyalakan, kalian ikut menjawab, silahkan, boleh, boleh banget. Ada yang bisa? Partikelir itu apa? Mungkin kita lihat ya, kita pakai tips yang barusan saya jelaskan nih. Lihat dari pilihan ganda A, tukang parkir. Kalau dari segi bunyi kan itu mirip ya dengan partikelir, tukang parkir, parkir, partikelir. Sama kali ya. Jadi partikelir ini adalah sebuah profesi ya, profesi yang ada di dalam dunia pekerjaan. Jadi misal mungkin tukang parkir mungkin. Nah, ingat tips ini dipakai. Jadi biasanya sih kata-kata yang suaranya bunyinya itu hampir sama itu bukan jawaban. Jadi sebenarnya partikelir ini sinonimnya bukan tukang parkir ya. Apakah partisan? Nah, ini sama-sama juga ada kata-kata parnya juga ya. Kalau mentok nih kalian nggak tahu gitu jawabannya ya, nggak tahu arti partikelir ya, bisa pakai tips ini nih, partisan. Ada par-parnya nih. Oh, kayaknya enggak deh gitu ya. Mungkin juga bukan jawaban. Atau partisi, ada parnya juga nih. Apa ya sih partikelir itu partisi? Nah, dari pilihan opsi A, B, dan C, itu ada suku kata atau bunyi dari tulisan yang hampir sama dengan soal. Jadi, otomatis pilihan A, B, dan C itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah D, swasta. Jadi, partikelir ini adalah pekerja swasta. Gitu ya. Kalian boleh banget loh ikut jawab sama saya gitu ya. Biar saya nggak terkesan ngomong sendiri gitu ya. Boleh banget kok kita saling berinteraksi gitu. Oke, berikutnya masih terkait dengan sinonim. Saya punya tips dan trik yang kedua dalam menghadapi tes sinonim. Jika Anda mengetahui makna kata yang diberikan, carilah makna yang paling umum. Kemudian baru dicari persamaan katanya di dalam pilihan jawaban. Contohnya adalah kata wahana. Kira-kira sinonim dari kata wahana itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Biasanya kata wahana ini dipakai untuk apa nih? Ketika konteksnya ini dalam apa gitu? Ada yang tahu nggak? Mungkin ketika apa? Ada yang pernah mungkin ke pasar malam? Pernah ya? Jadi ketika kalian mungkin ke pasar malam atau mungkin ke Jatim Park mungkin.
atau kemana gitu ya. Nah, saya pengen deh naik wahana kora-kora misalnya. Nah, itu biasanya ya, konteksnya di dalam bahasanya seperti itu biasanya. Wahana, aku pengen deh naik wahana kora-kora itu gitu kan. Nah, kira-kira wahana ini apakah wisata, apakah transportasi, apakah hiburan atau sarana? Ada yang tahu nggak arti wahana ini apa? Hmm? Yang keras dong suaranya, boleh kok kalian bersuara. Wisata, hiburan, Wisata? hiburan, Hah? hiburan, Apa? hiburan, Hiburan? Wahana itu dia cenderung ke sebuah sebuah alat ya, sebuah alat. Jadi, hiburan, hah? Hiburan. Jadi gini nih, wahana itu biasanya kita tadi ya sering kita dengar di dalam ketika kalian pengen ke apa namanya pasar malam gitu ya. Misalnya nih, ibu mengajak adik ke wahana bermain di taman kota misalnya. Dari sesuatu yang kita sering dengar itu dapat disimpulkan makna yang paling cocok dengan kata wahana itu berarti apa dia? Alat yang masuk alat mana? Apa kalau wisata itu masa wahana wisata itu kan kurang pas ya? Wahana itu dia cenderung soalnya gini, wahana kora-kora gitu ya. Wisata kora-kora, karena wisata kora-kora ini kita pakai gitu loh. Jadi dia tuh berupa alat. Jadi lebih kemana nih? Sarana. Sarana, betul sekali. Iya. Kalau hiburan itu kan sesuatu yang bisa menghibur ya. Nah, kalau kora-kora bisa menghibur kita nggak? Kurang kurang tepat sih. Mungkin bisa kalian jadi senang setelah naik kora-kora, tapi dia apa namanya wahana ini dia bukan suatu kecenderungan dalam hiburan gitu ya. Jadi dia tuh merupakan sebuah alat. Nah, berarti yang cocok adalah sarana. Jadi arti dari wahana ini adalah sarana, ya. Bukan transportasi ya. Kalau transportasi itu seperti motor, mobil, itu digunakan untuk kita itu melakukan kegiatan perjalanan seperti itu. Kalau transportasi seperti itu. Kalau wahana itu cenderung ke bagian dari tempat permainan gitu ya. Jadi tadi sarana permainan gitu ya, sarana kora-kora gitu ya, karena dia berupa alat yang kita naikin gitu ya atau yang kita pakai itu dia apa arti dari wahana ini adalah sarana gitu ya. Oke, berikutnya tips dan trik yang ketiga dalam menghadapi tes sinonim. Jika kalian menemukan kata serapan bahasa asing, kembalikan dalam bahasa aslinya. Kemudian kalian artikan. Bahasa asing biasanya sering keluar tuh bahasa Inggris kayak gitu-gitu ya. Atau bahasa lainnya gitu ya. Nah, contoh ini nih, editor. Editor. Ada yang tahu editor itu artinya apa? Hmm? Penyunting ya? Iya betul. Sinonimnya adalah penyunting. Editor, edit. Edit itu apa namanya? Editor. Or itu adalah orang yang melakukan proses edit. Nah, edit itu apa sih? Edit itu apa? Yes. Apa? Edit itu adalah kegiatan menyunting tadi ya. Edit itu kegiatan menyunting, mengedit, menyunting gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, edit ditambah or, imbuhan or berarti orang yang menyunting gitu ya. Sama dengan penyunting gitu. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Kalau ini mungkin kalian sering dengar gitu ya, beda dengan yang soal yang tadi ya, yang sebelumnya ya mungkin ya. Oke. Berikutnya. Oh ya, di sini ada editor. Editor dia merupakan kata edit ditambahin dengan imbuhan or ya.
Or ini artinya itu orang yang melakukan, gitu ya. Sedangkan edit itu adalah proses yang dilakukan sama orang tersebut, gitu. Jadi di dalam bahasa asing kata editor itu kalau kita kembalikan ke artinya kita bisa dulu itu ini tuh edit itu kegiatan, sedangkan or ini adalah orangnya. Nah, kemudian diartikan arti edit itu apa? Or tadi kan orangnya ya, berarti orang yang mengedit atau orang yang menyunting. Gitu ya. Oke, lanjut. Gimana? Bisa ya? Kita lanjut ke tips dan trik berikutnya dalam menghadapi tes sinonim. Jika ada kata yang pernah kita dengar dalam kalimat sehari-hari, tetapi kita tidak tahu pasti artinya, coba ingat keseluruhan kalimatnya, kemudian pikirkan arti dari kata tersebut berdasarkan keseluruhan kalimat. Contohnya adalah kata paras. Paras. Paras itu apa sih? Kalau paras itu, hah? Paras itu apa ya? Sinonimnya kira-kira apa? Apakah paras itu dahi? Apakah paras itu cantik? Apakah wajah? Apakah waras? Oh ya, ada dari pilihan apa namanya? Dari opsi jawabannya juga ada dari trik yang sebelumnya juga nih. Ada kata-kata yang bunyinya sama ya, seperti waras. Nah, ini pengecoh berarti ya. Berarti waras ini bukan jawabannya. Ya, kalau misal kalian nggak tahu artinya paras itu apa gitu ya. Berarti kalau nggak A, B, atau C gitu ya. Kira-kira yang mana sih? Apakah paras itu dahi? Artinya apa? Paras artinya dahi bukan? Kan ya, beda ya. Nah, mungkin orang sering mengatakan, berarti juga bukan A ya. Mungkin orang juga sering mengatakan parasnya cantik. Biasanya yang cantik itu apanya sih? Wajah. Wajah. Berarti jawabannya adalah yang wajah. Betul sekali. Jadi cantik ini sifat ya, kata sifat ya. Jadi apa namanya? Paras ini adalah kata benda mungkin ya. Yang mana kalau diartikan ya tentu dia masih satu perbendaharaan kata. Maksudnya masih sama kata benda. Jadi kalau misal kalian cantik, cantik kan sifat ya, bagian dari paras. Maksudnya bukan merupakan arti gitu. Jadi paras sama cantik ini tidak bisa dipisahkan gitu loh. Parasnya cantik gitu kan ya. Jadi ini merupakan hubungan, tapi bukan. Untuk kalian juga sudah tidak asing ya dengan istilah antonim ya. Antonim ini biasa diartikan sebagai kata yang saling berlawanan makna. Jadi lawan kata, ya kan ya? Antonim, antonim dari istilah apa gitu. Oh, berarti lawan katanya gitu ya. Kalau sinonim tadi adalah persamaan kata, antonim ini adalah kebalikannya, ya, lawan katanya. Nah, fungsi dari tes antonim ini apa sih? Jadi berfungsi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Jadi di dalam tes antonim sangat diperlukan ketelitian dan kemampuan sintetis yang baik karena untuk menentukan antonim suatu kata Anda perlu mengetahui inti sari makna kata yang diberikan terlebih dahulu. Jadi, kalau kalian disuruh mencari antonimnya, otomatis kalian akan mengartikan dulu tuh soalnya itu, gitu ya. Kalau sinonim kan kalian artinya apa itu langsung jawabannya ya. Tapi kalau antonim biasanya kalian akan mengartikan dulu ini kata artinya apa ya. Setelah kalian tahu artinya, barulah kalian cari antonimnya.
atau lawan katanya, gitu kan ya biasanya. Otomatis nih otak itu akan bekerja seperti itu. Nah, oleh karena itu, fungsi lain dari tes antonim itu juga adalah untuk melihat ketelitian dan kemampuan analitis serta sintesis para peserta didik. Jangan terjebak ya, kadang sih kita tadi melalui soal sinonim nih. Nah, setelahnya sampai ke dalam soal antonim, kalian masih menjawab sinonim misalnya. Nah, itu kalian harus teliti ya. Biasanya akan ada tandanya sih. Ini adalah bagian soal sinonim, ini adalah bagian soal antonim seperti itu. Atau mungkin pakai tanda lawan kata itu loh. Tanda kayak silang itu ya, tanda lawan kata itu antonim. Kalau sinonim itu tandanya sama dengan, gitu ya. Mungkin nanti keluar di soal seperti itu. Nah, seperti tadi ya, saya akan memberikan tips dan trik dalam menghadapi soal antonim. Yang pertama, jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti kata berbeda, bandingkan yang lain. Dibandingkan dengan yang lain, maka pilih kata yang berbeda tersebut. Jadi misal di dalam ini nih, pilihan gandanya, kok ini artinya sama-sama sama-sama ya, yang beda sendiri yang mana? Biasanya dia menonjol banget berbeda gitu ya. Jadi biasanya itu tuh adalah jawabannya. Misal A artinya apa gitu. B kok artinya sama kayak A. C artinya juga sama kayak yang A. D ini artinya beda sendiri gitu ya. Berarti antonim yang dimaksud itu jawabannya adalah yang jawaban D. Itu maksud dari tips saya ini. Langsung saja ya ke contoh soal. Contoh soal ini adalah stagnan. Stagnan. Kalau kalian nggak tahu apa sih arti dari stagnan, coba kita lihat ya untuk pilihan gandanya. Di sini ada kata stabil. Stabil mungkin kalian tahu ya, stabil itu sama dengan tetap, ya kan? Loh, ini ada stabil, ada tetap. Berarti ini bukan jawabannya nih. Karena ini arti yang sama dan muncul double gitu ya. Berarti bukan ini nih jawabannya. Apakah mungkin jawabannya yang C berubah? Bisa jadi nih. Karena dia beda. Yang namanya tetap kok ada berubah. Berarti bisa jadi ini jawabannya nih. Nah, kemudian kalian lihat yang D. Statis. Statis. Kalau kalian nggak tahu arti statis, tadi ya, trik yang ini kalian pakai. Pilihlah pilihan ganda yang paling berbeda. Berarti jawabannya adalah yang Hey, berubah. Ingat ya, ini antonim. Lawan kata dari stagnan atau antonimnya dari stagnan itu adalah berubah. Itu ya. Jadi stagnan ini memiliki banyak arti ya. Bisa stabil, bisa tetap, bisa statis. Jadi stagnan ini lawan katanya itu adalah berubah. Selain kata berubah mungkin dinamis. Dinamis juga artinya berubah ya, dinamis, bisa berubah-ubah itu. Jadi kalau misal ada dinamis di situ bisa jadi jawabannya dinamis. Ternyata adanya berubah, berarti jawabannya adalah yang berubah. Itu ya. Kita lanjut ke tips dan trik berikutnya. Jika Anda sudah mengetahui makna kata soal, maka artikan dari soal makna dari kata soal tersebut. Setelah diartikan, kemudian kalian cari kata yang berlawanan di dalam jawaban, di dalam pilihan ganda. Jadi setelah kalian artikan, kalian cari tahu yang kata-kata yang berlawanan itu yang mana ya. Begitupun jika kata tersebut merupakan kata serapan, artikan berdasarkan bahasa yang sebenarnya. Jadi kalau katanya itu kata serapan mungkin artinya mungkin pakai bahasa Inggris mungkin ya. Nah, itu kalian harus artikan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya tuh apa ya? Dan kalian cari lawan kata yang ada di dalam pilihan jawaban. Contohnya, ini kata serapan nih. Individu. Tapi kayaknya udah gak asing lagi sih kalian dengan kata individu ini ya. Individu. Kira-kira lawan kata dari individu ini.
Apakah manual, apakah unit, apakah aliansi, apakah kolektif? Ada yang tahu nggak kira-kira lawan katanya individu ini apa? Nggak ada yang tahu? Ayo jangan malu-malu. Lawan katanya yang mana kira-kira nih? Jadi ini sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari ya, kata individu ini ya. Contohnya, ketika orang tua kalian mau kondangan misalnya, kita akan menyumbang secara individu, itu misalnya. Jadi kalau misal sendiri-sendiri itu artinya kita akan melakukan secara individu. Tapi kalau kita nyumbangnya mau bareng-bareng berkelompok, itu artinya apa? Kompleks. Ya, jadi lawan kata dari individu ini adalah kolektif. Manual ini sebenarnya aja ya. Unit ini adalah sinonim ya, sinonim dari individu, aliansi pengecoh aja. Jadi sinonim di sini muncul ya, muncul dari sinonimnya individu tuh di pilihan B. Jadi pasti bukan B jawabannya ya, karena yang diminta adalah antonim. Antonim dari individu itu adalah kolektif atau bersama-sama atau jamak gitu ya. Itu antonim dari kata individu. Berikutnya, tips dan trik berikutnya dalam menghadapi tes antonim, jika terdapat dua kata yang berlawanan di dalam pilihan jawaban, kemungkinan salah satunya merupakan jawabannya. Jadi kok ini ada kata-kata yang berlawanan nih, sedangkan kan pilihan A sama B misalnya berlawanan gitu ya. C, kamu nggak ngerti artinya apa? D, kamu juga nggak ngerti artinya apa? Ya udahlah, C sama D dieliminasi aja. Udah pasti jawabannya yang berlawanan tadi nih salah satunya. Gitu maksudnya. Nah, contoh soal. Gasal. Kayaknya udah nggak asing sih kalian ya dengan kata gasal ya. Gasal itu artinya apa sih? Ganjil. Ganjil, betul sekali. Berarti di situ muncul ganjil. Ada nggak lawannya ganjil di sini? Genap. Ada ya, genap. Iya betul. Berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak A, ya D, gitu ya. Oke. Tadi gasal itu artinya ganjil, berarti sinonimnya kan ganjil ya. Yang diminta antonim, berarti antonimnya yang Genap. genap gitu. Betul sekali. Jawabannya yang D, genap. Gitu ya. Kemudian ada lagi nih tips dan trik berikutnya nih, masih antonim ya. Jika Anda sama sekali tidak tahu makna kata di dalam soal, kalian nggak tahu nih artinya apa gitu ya, kalian nggak tahu. Aduh, saya nyerah nih, nggak tahu ini artinya apa gitu ya. Tetapi kalian tuh pernah dengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah dengar gitu loh. Gitu ya. Oh, saya tapi pernah dengar nih kata ini, tapi artinya apa ya gitu. Nah, cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimat yang nyambung ya, yang nyambung dalam kata tersebut. Baru kalian cari lawan katanya. Yang mana sih yang ada di dalam jawaban. Contoh, higienis. Higienis. Mungkin kalian pernah dengar tuh higienis di mana ya? Pernah pernah dengar kata higienis? Mungkin pernah dengar ketika kalian melihat iklan deterjen mungkin ya? Ya nggak sih? Ketika kalian melihat iklan deterjen, higienis ini merupakan kata serapan ya. Kata serapan dari bahasa Inggris yang mana artinya itu adalah bersih ya. Mungkin kalian pernah dengar nih deterjen yang higienis. Berarti deterjen yang
membersihkan gitu ya. Tadi higienis itu berarti artinya bersih. Nah, lawan katanya dari bersih itu apa? Kotor. Jawabannya adalah yang D. Bukan. Bukan keruh ya. Kalau keruh apa antonimnya? Kalau keruh apa? Lawan katanya keruh apa ya? Ada yang tahu nggak? Der, Jernih. 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 Kalau lawan katanya putih, Hitam. hitam. Betul. Bersih, lawan katanya adalah kotor. Kotor. Betul. Next, masih di antonim nih. Ini mungkin tips dan trik yang terakhir nih untuk antonim. Jadi kalian jangan sampai terkecoh dalam memilih jawaban. Karena dalam pilihan jawaban itu sering disertakan sinonimnya. Seperti soal yang tadi-tadi ya. Yang tadi-tadi itu kan kadang di pilihan jawaban itu muncul arti dari kata soal atau samaan atau sinonimnya dari kata soal. Nah, biasanya juga muncul nih di pilihan gandanya. Nah, contohnya remisi. Remisi, ada yang tahu nggak remisi itu apa? Biasanya kalian pernah dengar nggak? Pernah dengar kata remisi nggak? Mungkin yang sering melihat berita, mungkin ya, yang sering melihat berita, yang mungkin sering melihat berita tentang kasus, hukuman, gitu ya, penjara mungkin. Kalian asing nggak dengan istilah atau kata remisi? Ada yang tahu nggak? Remisi. Mungkin kalian dengar di berita televisi, mungkin eh, terpidana misal namanya siapa ya, terpidana Jessica misalnya mendapatkan remisi dari presiden selama 10 tahun misalnya. Nah, kira-kira artinya apa tuh remisi itu? Kurang. Penambahan, apakah abolisi, apakah anulir, ataukah pengurangan? Nah, kalian bisa dipakai nih apa namanya tipsnya yang ada di atas tuh, kalian bisa pakai. Jadi remisi ini juga bisa apa namanya di dalam pilihan gandanya juga bisa pakai tips-tips yang sebelumnya juga nih bisa nih. Di sini ada kata yang berlawanan juga nggak sih? Coba kalian lihat di pilihan gandanya. Kalau kalian nggak tahu artinya remisi ya, di sini ada kata yang berlawanan yang mungkin kalian tahu artinya. Yaitu yang mana? Penambahan sama pengurangan, ya kan? Ya, saya nggak tahu ini Kak, arti abolisi itu apa, arti anulir. Nah, cukup kunci aja ini opsi A sama D aja yang kalian tahu aja, karena itu adalah kata yang berlawanan. Otomatis salah satunya itu adalah jawabannya, gitu kan? Ya. Nah, berarti B sama C abaikan, gitu ya. Kalau nggak penambahan, pengurangan nih. Saya pernah dengar nih di kasus-kasus di televisi nih, kalau ada mendapatkan remisi. Arti dari remisi itu adalah pengurangan, betul. Berarti antonimnya adalah tentu jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, sampai sini mengerti, paham? Mengerti. Jadi sebenarnya enak ya, kita bisa pakai beberapa tips tadi. Terutama untuk soal antonim ini biasanya di dalam pilihan ganda antonim itu disisipkan sinonim biasanya tuh gitu. Dan itu buat mengecoh kalian, konsentrasi kalian. Jadi jangan terkecoh ya. Kalian fokus, oh antonim. Antonim itu adalah lawan kata. Berarti yang diminta itu adalah lawan katanya. Saya nggak ngerti artinya apa. Cari aja tuh di pilihan ganda yang tadi ada kata-kata berlawanan. Bisa jadi itu salah satunya jawabannya. Gitu ya. Oke, itu adalah tips dari saya terkait
sinonim sama antonim. Berikutnya untuk kemampuan verbal yang ketiga yang diujikan adalah tes analogi. Analogi itu apa sih? Logika ya. Analogi itu kaitannya sama logika atau penalaran. Penalaran atau logika itu juga itu sangat dibutuhkan di dalam tes analogi. Jadi kalian harus melogika nih apa namanya kata-kata yang muncul di dalam soal analogi ini. Jadi termasuk juga perbendaharaan fungsi kata yang banyak akan sangat membantu dalam menyelesaikan tes ini. Nah, tadi kalau kalian semakin banyak perbendaharaan katanya, kalian semakin banyak pengetahuan tentang sinonim, antonim, kata-kata di dalam KBBI, nggak hanya kamus Inggris aja ya, karena ini tesnya kaitannya sama bahasa Indonesia juga nih, gitu ya. Jadi kalian harus banyak nih perbendaharaan kata bahasa Indonesianya. Karena mungkin kalian orang Indonesia, tapi malah justru kalian lebih jago bahasa Inggrisnya ya, ketimbang bahasa Indonesianya. Nah, di sini ditesin loh. Jadi kalian juga harus tahu nih dari arti kata di dalam bahasa Indonesia. Jadi perbendaharaan kata bahasa Indonesianya kalian juga harus ditambah nih, gitu ya. Nah, jadi tes analogi ini bertujuan untuk menguji kemampuan seseorang dalam mencari kata-kata yang saling berhubungan dan setara. Di dalam tes seleksi masuk ke MAN IC, tes ini diharapkan dapat menjadi gambaran cekatan dan logika peserta didik. Gitu. Kita langsung saja masuk ke tips dan trik seperti yang saya kasih tadi ya di sinonim sama antonim. Nah, tips dan trik menghadapi tes analogi. Berlatih. Jadi kalian harus berlatih agar terbiasa dalam menghubungkan berbagai kata yang tepat. Nah, ini adalah contoh dari tes analogi nih. Buta, titik dua warna. Sama dengan tuli, titik dua apa nih kira-kira? Buta, titik dua warna. Sama dengan tuli, titik dua Kata, apa? kata. Kata? Coba. Mungkin bisa, Kak. Oh ya, di dalam tes analogi ini kalian juga bisa dibikin sebuah rangkaian kalimat soalnya ini. Dibikin sebuah rangkaian kalimat gitu ya. Jadi, atau pakai logika kalian. Jadi, misalnya nih, orang buta tidak dapat melihat warna, ya. Orang buta, logikanya orang buta tidak bisa melihat warna. Sedangkan orang tuli tidak bisa mendengar apa nih? Nada. Nada. Betul. Jadi gitu ya, pakai kata hubung mungkin ya ya. Jadi kalau kalian pakai kata hubung atau pakai sebuah kalimat atau dijadikan ke dalam kalimat gitu ya. Orang buta tidak bisa melihat warna. Berarti kalau orang tuli tidak bisa, kalau mata kan buta itu kan tadi melihat berarti pakai mata ya. Kalau misal tuli itu mendengar, orang orang tuli tidak bisa mendengar apa? Nah, nada atau suara ya sama aja. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke, kita lanjut ya. Tips dan trik berikutnya dalam menghadapi tes analogi. Jika kalian bingung, tetapi mengetahui sedikit banyak makna kata-kata yang ada di dalam soal, maka susunlah ke dalam kalimat. Tadi yang saya kasih tips ke kalian ya. Jadi kalian boleh susunlah ke dalam kalimat gitu ya. Sehingga kalian akan menemukan fungsi setiap kata yang ada di dalam soal. Dan itu akan memudahkan kalian untuk memilih jawaban. Contohnya, analgesik titik dua nyeri sama dengan pelumas titik dua. Ini juga pakai logika juga nih. Jadi analgesik itu apa sih? Obat untuk meredakan nyeri, betul sekali. Berarti kalau pelumas
itu dia apa? Untuk meminimalisir terjadinya gesekan. Betul sekali. Itu ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Mungkin kalian bisa pakai ini nih, analgesik. Dia itu buat apa ya? Oh, berarti fungsinya buat apa ya? Oh, dia itu adalah obat buat meredakan nyeri. Lah, kalau pelumas fungsinya buat apa ya? Buat meminimalisir gesekan. Gitu ya. Oke, ini sama-sama obat gitu ya. Lanjut, berikutnya. Jangan berpikir rumit. Kalian bisa pakai logika sehari-hari. Gitu ya. Kalian nggak usah mumet-mumet. Ini apa ya? Ini apa ya? Pusing saya gitu ya. Jangan. Jadi kalian bisa pakai logika sehari-hari. Contohnya nih, kita titik dua saya sama dengan titik-titik titik dua titik-titik. Apa nih? Kita titik dua saya. Mereka Berarti dia sama dengan dia. mereka titik dua dia. Dia. Ya kan? Atau mungkin kita bisa pakai logika, saya merupakan bagian dari kita. Ya, saya merupakan bagian dari kita. Sedangkan dia bagian dari mereka. Oke, gampang ini ya. Jadi kalau misal kita lihat pilihan ganda yang A nih, beliau titik dua kami, kan nggak cocok ya. Ini kita, kok ini beliau gitu kan? Wah, udah langsung dari kata pertama udah langsung beda arti gitu ya, beda ranahnya gitu ya. Jangan pilih A. Terus ini nih, kita kami bisa jadi nih, bisa jadi. Tapi ini ada saya. Loh, kok ini kamu? Kan nggak cocok ya. Berarti bukan nih, bukan yang B. Terus mungkin yang ini nih, yang C. Kalian, kita bisa jadi. Titik dua, beliau. Beliau. Bisa jadi sih, tapi sebenarnya lebih cocok yang D. Karena apa namanya, padanan apa ya? Padanan dengan yang setara dengan saya itu adalah dia, bukan beliau. Paham ya? Gitu. Dia atau dari bagian dari mereka lah, sebenarnya merekanya sih yang pasti, karena dia itu bagian dari mereka, karena di dalam situ nggak ada, saya tuh nggak masuk andil di dalam bagian mereka gitu loh, gitu ya. Ini untuk yang analogi yang ini. Berikutnya, oh iya nih, eh ini ada tips dan trik menghadapi tes analogi nih. Jadi biasanya juga menggunakan pola ya. Jadi kalian bisa pakai polanya nih. Mungkin nanti pertemuan berikutnya akan saya beri drill soal ya terkait dengan pola-pola ini ya, terkait tes analogi ini. Mungkin saya akan menggunakan pola-pola ini. Misal polanya adalah kata kerja dibanding kata sifat. Otomatis jawabannya itu ya kata kerja titik dua kata sifat. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau polanya adalah kata benda dan kata sifat, berarti otomatis jawabannya itu juga, sorry, ini juga benda ya. Bentar, ini saya edit dulu. Ini benda juga nih. Oke, jadi kalau misal soalnya adalah kata benda, titik dua kata sifat, berarti jawabannya otomatis kata benda dan juga kata sifat. Gitu ya, polanya seperti itu. Kemudian, kalau polanya adalah sebuah kata, dia nggak termasuk benda atau sifat atau kerja mungkin ya, sebuah kata aja gitu. Kemudian titik duanya itu sama dengan makna kata, makna kata tadi gitu ya. Berarti jawabannya kata tersebut titik dua ya makna kata tersebut juga. Itu paham ya? Gitu. Terus pola yang berikutnya nih, misal adalah benda. Benda titik dua kegunaan. Berarti otomatis polanya benda dan juga kegunaannya. Gitu. Sama yang kayak tadi ya, kayak obat tadi ya. Kegunaannya buat apa gitu kan ya. Sama. Terus sebab titik dua akibat. Sama dengan sebab titik dua akibat. Nggak boleh dibalik ya. Jadi
kalau misal kok jawabannya ada pilihan gandanya kok ada akibat dulu baru sebab, berarti itu bukan jawaban. Pokoknya polanya harus sama. Kalau sebab dulu, berarti setelah sama dengan yaitu sebab dulu, gitu ya. Habis itu akibat, oh berarti habis itu juga akibat. Jangan dibalik, ya. Polanya tetap sama, gitu ya. Terus misal ada sebab, titik dua solusi, titik dua akibat. Otomatis jawabannya juga polanya sama. Sebab, solusi, sama akibat. Ingat ya, nggak boleh dibolak-balik. Kalian pahami arti masing-masing kata yang ada di dalam soal analogi. Kalian logika dulu. Ini kata apa ya? Ini kata kerja. Oh, ini kata sifat. Berarti jawabannya kata kerja dan kata sifat. Juga gitu ya. Mungkin kalau ini bisa jadi tips ya ketika kalian nggak tahu artinya mungkin ya. Itu juga bisa pakai ini nih. Kira-kira ini tuh kata apa ya gitu ya. Terus jawabannya pasti sama gitu ya. Oke, ini adalah tes analogi. Kita masuk ke tes berikutnya adalah perbendaharaan kata. Jadi yang keempat nih ya, di dalam verbal itu ada sinonim, antonim, analogi, sama bendahara kata, perbendaharaan kata. Ya, tes perbendaharaan kata merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Mungkin kalian ada yang mungkin baru nih buat kalian ya. Jadi fungsi tes ini tentunya untuk melihat kecermatan, ketepatan, dan kecepatan berpikir dalam mengelompokkan sesuatu. Hal ini sangat penting karena seseorang yang dapat dengan cermat mengelompokkan sesuatu akan lebih mudah memilah-milah tugas dengan demikian. Dengan demikian, cara kerjanya akan lebih efektif dan tepat. Logika seperti ini merupakan modal utama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi, biasanya kalau kalian bisa mengelompokkan gitu ya, biasanya ini akan membuat pekerjaan kalian semakin cepat gitu ya. Jadi harus dikelompok-kelompokkan. Nah, ini ada masuk ke dalam perbendaharaan kata. Jadi kalian harus mencari kelompok katanya kalau di dalam maksud dari perbendaharaan kata ini gitu ya. Oke, kita langsung saja ke tips dan trik berikutnya juga soalnya gitu ya. Jadi, perhatikan setiap kata soal. Jika dari pilihan jawaban yang tersedia terdapat kata yang Anda tidak paham, Anda dapat beralih ke pilihan jawaban yang lain. Jika jawaban yang lain termasuk kelompok kata pada soal, artinya kata yang tidak Anda pahami itu bisa jadi jawabannya. Gitu ya. Oke. Tapi ini soalnya mudah nih. Di sini manakah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Jadi misal nih di dalam pilihan gandanya itu tadi ya, maksud dari tips yang saya kasih itu ya. Misal di dalam pilihan gandanya ada kata yang kalian nggak tahu artinya gitu ya. Terus kata berikutnya kalian tahu artinya. Kata berikutnya lagi, loh ini kok sama ya kayak yang saya tahu artinya itu. Kata berikutnya lagi, ini juga sama nih. Oh berarti mereka satu kelompok. Berarti bisa jadi yang kalian tidak tahu artinya itu adalah kata yang berbeda sendiri, kelompok kata yang berbeda. Berarti itu jawabannya. Gitu ya. Karena di sini perintahnya adalah manakah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Berarti yang beda sendiri gitu ya. Nah, A ada akar, B ada benalu, C ada daun, D ada ranting. Kira-kira yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya mana? Kira-kira kalau dilihat dari pilihan ganda ini tuh kelompok apa sih? Kelompok dari apa nih? Bulan. Kelompok dari pohon ya, bagian-bagian pohon mungkin ya. Ya, bagian-bagian pohon ada apa aja nih? Yang beda sendiri yang mana kira-kira? Nalu. Hah? Nalu. Benalu, betul sekali. Jadi, bagian-bagian dari pohon atau tubuhnya pohon, dia itu punya akar, punya daun, punya ranting. Benalu pasti ada nggak? Ada yang enggak gitu ya. Berarti dia tidak termasuk ke dalam bagian yang wajib ada di dalam pohon gitu ya.
Berarti jawabannya yang paling beda sendiri itu yang jawabannya adalah yang Benalu. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Jawaban yang mempunyai, jadi tipsnya nih, jawaban yang mempunyai akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata yang dimaksud pada soal. Jadi maksudnya seperti ini nih soalnya. Manakah pasangan yang salah? Nah, di sini ada nama-nama hewan dan juga apa nih? Beranak bertelur tuh berarti apa? Cara cara berkembang biaknya ya. Hmm. Yang salah pasangannya yang mana nih kira-kira? Sapi beranak enggak? Iya, Betul ya. Domba beranak enggak? iya, Ya, ayam bertelur? iya, Ah, ayam bertelur? iya, Ya. Ular bertelur. Ular itu bukan beranak ya. Ular itu bertelur. Berarti jawaban yang salah adalah yang D. iya. Iya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Masih ada berapa ya? Oh, masih ada dua. Dua soal lagi deh. Oh, masih ada 2 menit toh. Berikutnya, kalimat bisa membantu jika Anda menemukan hubungan kata pada soal, tetapi belum yakin dengan jawaban tersebut. Anda dapat merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat, sehingga Anda akan lebih mudah memperkirakan makna dari kata tersebut. Misal kalimatnya gini nih, rumah terdiri atas dinding dan atap. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan, kira-kira yang mana nih yang sama dengan kalimat di atas? Apakah A, matahari terdiri atas cahaya dan panas? Apakah B, buku terdiri atas tinta dan sampul? Ataukah C, pohon terdiri atas akar dan daun? Ataukah D, mobil terdiri atas bensin dan roda? Kira-kira yang mana nih? Nah, kita bisa bisa lihat nih, dinding dan atap itu bagian dari rumah, ya nggak sih? Nah, kira-kira yang merupakan cocok nih, yang cocok dengan kalimat tersebut, kira-kira yang mana nih? Ada yang tahu nggak yang mana? Cahaya dan panas tuh bagian dari matahari. Tapi bukan bagian tubuhnya gitu ya, karena ada atap, ada dinding itu kan sama aja bagian tubuhnya rumah gitu ya. Berarti kira-kira yang mana nih yang cocok? Ada yang tahu? Iya, C. Jangan bisik-bisik. Jawabannya adalah yang C ya. Karena akar dan daun itu adalah bagian dari pohon. Jawabannya yang C. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi nggak apa-apa. Walaupun waktunya udah habis ya. Satu lagi ya. Yang berikutnya. Bekali diri Anda dengan pengetahuan umum seluas mungkin. Nah, di dalam sini, di kemampuan ini nih, ini juga pengetahuan umum juga dibutuhkan ya. Jadi sepertinya yang ini nih, seperti soal. Manakah pasangan kata yang salah? Kuwait, Emir, Maroko Raja, Brunei Sultan, Vatikan Raja. Ini kira-kira apa sih? Apa sama apa sih kaitannya? Negara? Kuwait itu nama negara ya? Negara sama apanya? Sama pemimpinnya ya? Ya nggak sih, sama pemimpin negara itunya ya. Jadi pengetahuan umum nih, saya kasih tahu aja deh ya. Emir itu pemimpinnya Kuwait, ini benar ya. Raja pemimpinnya juga pemimpinnya Maroko, itu benar juga. Sultan pemimpinnya Brunei, benar nggak? Benar ya. Jadi agamanya Islam kan ya orang Brunei itu ya. Nah, Raja pemimpinnya Vatikan, benar nggak? Vatikan ini agamanya apa sih? Katolik ya. Nah, pemimpin dari dari negara Vatikan ini apa namanya? Yang benar apa? Paus ya. Jadi jawabannya yang D, yang salah. Yang salah yang D. Oke,
kayaknya itu dulu deh untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya, agak molor ya. Saya kembalikan ke admin, tapi sebelumnya saya tutup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.